noi, perché comunque dobbiamo andare avanti. Avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Peta persaingan Serie A musim 2025/26 mulai menulis sebuah drama yang tak kalah indah dari opera di kota Milan. Setelah 5 pekan berjalan, panggung itu sudah kini kembali gagah berdiri. Hasil itu bukan sekadar 3 poin, tapi sebuah pesan, sebuah peringatan bahwa mereka sudah bangkit dan kini wajib diperhitungkan sebagai penantang serius perebutan Scudetto. Namun, sepak bola tak hanya berbicara tentang 90 menit di lapangan. Ia juga hidup di balik konferensi pers, di antara kata-kata yang diucapkan dengan penuh perhitungan. Perang urat saraf dimulai lebih cepat dari peluit wasit. Dan di sanalah, 2 juru taktik besar, Italia, memainkan peran. Napas baru Rossoneri di tangan Allegri. AC Milan menyambut musim ini dengan semangat yang membuncah. Massimiliano Allegri, pria yang pernah menorehkan tinta emas di klub ini, kembali ke kursi pelatih. Kehadirannya bagaikan seorang maestro yang mengangkat kembali baton orkestra. Ia menyusun harmoni di ruang ganti, lalu meniupkan kembali DNA kemenangan yang sempat pudar. Musim lalu Milan memang terpuruk, bagai kapal yang kehilangan nahoda. Tapi musim ini, segalanya berubah. Luka Modric, sang maestro tua dari Kroasia, hadir dengan sihirnya. Ia mengisi ruang yang selama ini kosong. Umpan-umpannya, visi bermainnya, dan aura besarnya menjadikan Milan lebih berwibawa. Kemenangan atas Napoli menjadi klimaks dari start manis yang mereka jalani. Apalagi, itu adalah momen mematahkan kutukan. Dalam beberapa tahun terakhir, San Siro selalu menjadi tempat pesta Napoli. Namun kali ini, Milanlah yang tertawa terakhir. Uniknya, di tengah euforia itu, Allegri justru memilih jalan berbeda. Ia tidak larut dalam kegembiraan. Justru ia melempar status favorit juara kepada rivalnya. Taktik Allegri melempar status favorit. Sehari sebelum duel besar melawan Napoli, Allegri melontarkan kalimat yang penuh makna. Ia memuji lawannya setinggi langit. Baginya, Napoli adalah kandidat terkuat Scudetto, bukan Milan. Ia menyinggung betapa agresifnya Napoli di bursa transfer. Kehadiran Kevin De Bruyne, ikon Manchester City, menjadi bukti nyata ambisi Partenopei. Lebih dari 150 juta euro dikeluarkan, dan bagi Allegri, itu adalah tanda keseriusan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Antonio Conte, sang pelatih baru Napoli, juga mendapat sorotan. Allegri tak ragu mengakui kehebatan rivalnya itu. Bagaimana Conte mampu mengubah pemain biasa menjadi luar biasa, sudah menjadi rahasia umum di Italia. Napoli menjalani bursa transfer yang penting. Saya masih percaya, mereka adalah favorit untuk Scudetto, ucap Allegri, seakan mengirim pesan bahwa Milan hanya pendatang yang rendah hati. Namun, justru disitulah letak seni dari seorang Allegri. Dengan merendah, ia menurunkan ekspektasi. Dengan menyanjung lawan, ia mengurangi tekanan. Sebuah strategi perang psikologis yang sama berbahayanya dengan taktik di lapangan. Jawaban berkelas Antonio Conte. Ujian itu tak membuat Antonio Conte besar kepala. Dengan gaya khasnya, ia menjawab diplomatis, penuh kecerdikan. Ia tidak terjebak dalam permainan siapa favorit juara. Bagi Conte, sejarah tidak pernah berbohong. Milan, Inter, dan Juventus akan selalu menjadi penantang, karena mereka adalah pilar dari Serie A. Mereka punya DNA juara, mental baja, dan kekuatan finansial yang tak bisa dihapus hanya dengan satu musim buruk. Saya tidak melabeli siapapun sebagai favorit, tapi saya tahu Milan, Inter, dan Juve akan selalu menulis babak penting dalam sejarah sepak bola, tegas Conte. Sebuah jawaban yang berkelas, tenang, tapi penuh arti. Seolah ingin berkata, di Italia, siapapun bisa terjatuh, siapapun bisa bangkit. Tapi sejarah akan selalu memihak mereka
yang bermental juara. Bisikan dari sang legenda, awas kuda hitam. Namun, jangan salah, di tengah sorotan yang tertuju pada Milan dan Napoli, ada satu bisikan lain yang patut diperhatikan. Bisikan itu datang dari Fabio Capello, sang legenda. Ia menunjuk satu nama lain, AS Roma. Kini ditangani Gian Piero Gasperini. Giallorossi dinilai punya segalanya untuk menjadi kuda hitam. Filosofi menyerang Gasperini, ditambah dukungan penuh tifosi di Olimpico, bisa membuat mereka menjadi pengacau pesta perebutan gelar. Roma memang belum sekuat Milan atau Napoli, tapi mereka punya senjata, kejutan. Dan dalam sepak bola, kejutan bisa menjadi pisau paling tajam. Keuntungan Milan yang tak dimiliki lainnya. Di antara semua kandidat, Milan menyimpan satu keuntungan besar. Mereka tidak terganggu oleh kompetisi Eropa. Tidak ada laga tengah pekan yang menguras tenaga. Tidak ada perjalanan jauh yang melelahkan. Musim lalu, Napoli merasakan nikmatnya situasi itu. Tanpa Liga Champions, mereka fokus di Serie A dan akhirnya meraih Scudetto. Kini, Milan berada di posisi yang sama. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Akankah sejarah itu kembali terulang? Dan jika ya, apakah kali ini giliran Milan yang tertawa paling akhir? Serie A musim ini baru berjalan 5 pekan. Masih ada jalan panjang yang penuh liku, penuh kejutan, penuh drama. Tapi dari awal cerita ini saja, kita sudah tahu. Milan bukan lagi sekadar penonton. Mereka adalah aktor utama. Apakah mereka siap menjadi favorit? Atau justru akan runtuh oleh tekanan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, Italia sedang bersiap menyaksikan sebuah kisah yang akan dikenang. Sepak bola pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi tentang siapa yang mampu bertahan di saat semua badai datang menghantam. Dan AC Milan kali ini terlihat seperti kapal yang siap berlayar jauh.